wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Juliati, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik. Tugas modul 2.3. Jadi di sini saya akan melakukan supervisi akademik ya. Saya ditemani oleh rekan kerja saya, Dewi Astuti Banyak. Beliau nantinya akan menjadi objek pengamatan saya pada saat melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas. Baik, Ibu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya Ibu. Baik Ibu Dewi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan observasi ya. Saya akan melakukan observasi. Jadi tujuan dari observasi ini adalah agar nanti pada saat Ibu Dewi melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas nih lebih percaya diri lagi ya, dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu Dewi laksanakan di dalam kelas ya Ibu Dewi. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh Ibu Dewi? Boleh, Ibu, silakan. Iya, baik. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya ingin dicapai pada saat proses pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu? Iya, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di proses pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya pada saat proses pembelajaran peserta didik dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan dengan baik dan tepat ya Ibu? Iya. Oke, pertanyaan kedua Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran, jadi area apa yang mau dikembangkan pada peserta didik pada saat proses pembelajaran? Iya, saya akan menekankan pada peserta didik akan melakukan aktivitas di mana peserta didik bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Iya, jadi yang mau dikembangkan itu siswa itu mampu dan aktivitas itu mampu membedakan antara sel hidup, sel hewan dan sel tumbuhan ya. Sangat luar biasa Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Ibu Dewi. Kemudian nanti Ibu Dewi melaksanakan pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran seperti apa nantinya? Ya, sesuai rencana model pembelajaran yang saya gunakan akan pembelajaran problem basic learning. Oh, jadi problem basic learning untuk berbasis masalah. Oh iya, berbasis masalah. Baik. Jadi kira-kira nanti itu strategi atau langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya. Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Di sini saya lebih ke arah diferensiasi konten dan proses. Oh iya, jadi strategi pembelajarannya nanti akan Ibu lakukan adalah lebih mengarah ke ini ya, proses dengan kontennya. Nah, jadi saya mau tanya nih Bu Dewi, kira-kira strategi proses kontennya itu seperti apa dan prosesnya itu juga seperti apa? Iya, kalau diferensiasi proses saya akan petakan peserta didik dengan gaya belajar yaitu audio, visual, sedangkan diferensiasi kontennya saya akan menyiapkan konten yang berbeda-beda dan nantinya siswa sendiri memilih sesuai kebutuhannya, itu seperti buku bacaan atau buku paket, LKPD dan video. Oh, sangat luar biasa ya Ibu. Prosesnya tadi yang Ibu sampaikan seperti siswa ini dipetakan kelompoknya begitu ya, berdasarkan gaya belajarnya. Apakah itu visual, apakah itu auditori ya? Oh iya, jadi siswa itu bisa mendengar atau melihat melalui video yang seperti Ibu sampaikan. Kontennya juga sangat luar biasa Ibu. Ibu itu memberikan kebebasan kepada siswa memilih yang mana sesuai kebutuhan. Sangat luar biasa Ibu. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu,
Kira-kira penilaiannya seperti apa yang akan dilakukan nantinya? Baik, oke baik. Jadi prosesnya ini melalui diskusi. Jadi yang saya nilai di sini adalah sikap, Iya. pengetahuan dan keaktifan. Oh iya, jadi prosesnya kan itu adalah diskusi ya. Iya. Nah, oke, diskusi jadi ibu nilai sikapnya. Iya. Kemudian keaktifan pada Iya. saat kerja kelompok ya. Iya. Kemudian pengetahuan dan kemampuan sampai iya sangat luar biasa. Baik Ibu, nantinya ya Ibu, Ibu Dewi nanti sasaran kelasnya nanti yang akan diobservasi itu di kelas berapa Bu? Kelas 8. Kelas 8 Iya. ya. Iya. Hari ini atau besok Bu? Hari ini kebetulan saya ada jam kedua, kalau bisa Ibu langsung observasi. Oh iya, tidak apa-apa kita ambil langsung di jam kedua. Iya, tidak apa-apa Bu. Ibu sudah siap? Siap ya. Sangat luar biasa, iya. Oke Ibu, mungkin pertanyaan saya seperti itu dulu ya Ibu. Saya cuma ingin mengetahui nih arah proses pembelajaran yang Ibu nantinya akan lakukan di dalam kelas. Saya akan memantau ya dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah Ibu memang nantinya akan melaksanakan pada saat proses pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Dewi. Iya. Baik, tadi itu kegiatan praobservasi yang saya lakukan terhadap rekan kerja saya, Ibu Dewi Astuti, dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya itu observasi yang akan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten. Di sini saya akan supervisi atau observasi kelas oleh Ibu Dewi Astuti. Beliau menemani pelajaran kita kelas 8. Terima kasih. Mustahil kiamat. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang bilang hadir? Ada. Siapa? Firman tadi. Alasannya? Ketua ada titip surat atau baik. Firman bisa pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini? Bisa Bu. Iya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Teman-teman sebelum kita belajar mari berdoa. Berdoa mulai. Wahlul 'uqdatam min lisani
Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Baik. Baik, pertemuan di minggu kemarin kita masih belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ini siapa yang tahu kemiripan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Angkat tangan. Apa? Kemiripan dari sel hewan dan sel tumbuhan, keduanya merupakan sel eukariot. Betul sekali, tepuk tangan. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan baik dan tepat. Nah, begitu ibu guru akan membagikan kalian dalam 4 kelompok dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang di belakang boleh bergabung dengan teman yang di belakang. Yang di sini boleh balik. Terbagi atas 4 kelompok. Jadi di sini kalian bisa membuka di buku paket atau bahan bacaan, ya. Terus juga di laptop juga terdapat video, ya. Ada video yang berada dalam Chromebook atau laptop. Jadi kalian silakan buka lalu silakan menonton dan melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan silakan berdiskusi bersama teman kelompok Anda, ya. Oke, sudah? Yang ini sudah paham? Oke, jadi aspek penilaian yang ibu guru nilai di diskusi ini adalah pertama sikap, ya. Sikap terus keaktifan, ya. Robi, bagaimana kau harus bekerja sama teman begini, ya harus, ya misalkan begini, begini saya punya pendapat seperti begini, itu ibu guru nilai, ya. Ya itu namanya keaktifan, ya. Oke, mengerti? Oke, silakan bekerja. Oke. Untuk kalian mengisi, ya. Jadi LKPD ini ada bagian-bagian sel bagian-bagian atau struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kalian disuruh harus membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi misalkan gini, organ dari sel, nah adalah struktur misalkan nukleus. Sel hewan, misalkan nukleusnya ada atau tidak? Ada yang tinggal centang nukleus di sel hewan, oke ada. Terus di sel tumbuhan nukleus ada, iya tinggal centangnya. Sedangkan yang kalau mitokondria berada di terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan lagi tinggal centang 2, tinggal centang. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kasih kosongnya. Ya. Dari bentuk sel tumbuhan.
memberi bentuk sel tumbuhan. Kalau ini strukturnya dok, selnya. Jadi selnya ini kalau misalkan di sel tumbuhan saja berarti dikasih tentang di sel tumbuhan. Tapi kalau tidak di sini berarti dikasih kosong. Oke. Terus, dua-duanya sudah selesai. Terus masuk ke fungsi organel. Organel yang tadi ditunjuk adalah nukleus. Berarti pengertian nukleus adalah, silakan lihat di laptop. Ya, silakan isi di pengertian atau fungsi nukleus. Ya, karena nantinya dia punya fungsi ya. Sedangkan makanan ya, ya, ada tulis ya. Oke, Bima sudah. Ya, boleh. Metabolisme ya, jadi ya. Siapa yang dari desa? Iya, dia sendiri yang terdaftar di sel tumbuhan. Pengelola ya, pengelola hanya saudara Diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo kita tepuk tangan semua. Oke, sebelum kalian presentasi, kita isi breaking dulu ya, sebentar untuk menghilangkan capek, lelah, dan lain-lain, oke? Oke, silakan berdiri. Tepuklah. La kecil, la sedang, la besar, la jumbo. Satu kali lagi. La kecil, la sedang, la besar, la jumbo. Ya, silakan duduk kembali. Untuk itu, kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil kelompok. Ya, dipersilakan.
untuk kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri Saskia Tidara Hareng dari Samsari jadi rekan sebagai DPT. Tidak perlu lama-lama, saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan materi yang sudah kami pelajari. Di sini saya akan membacakan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Contoh sel hewan dan sel tumbuhan. Organel berada di kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsi organel adalah mengatur semua kegiatan sel. Dan contoh yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria juga berada di dua sel, juga berada di sel tumbuhan dan sel hewan. Fungsi mitokondria adalah respirasi sel. Dan kokola hanya berada di sel tumbuhan. Fungsi kokola adalah berperan dalam penyembuhan cadangan makanan, sistem metabolisme, penyemayan dan minyak atsiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin dari kepala daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri akan bertugas sebagai moderator dan pemateri, Dan saya sebagai pemateri dan orang menjelaskan. dan tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan nukleus tidak berada di sel hewan dan sel tumbuhan, juga berada di fungsinya. Nukleus berfungsi mengatur semua kegiatan sel dan sebagai kontrol informasi genetik. Mitokondria berada di sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk respirasi sel. Kokola berada di sel tumbuhan, berfungsi dalam penimbunan cadangan makanan sisa, metabolisme, pigmen, dan mineralisasi. Badan Golgi hanya berada di dua sel tumbuhan dan sel hewan, berfungsi tanpa sintesis polisakarida. Dinding sel hanya berada di sel tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan. Kloroplas hanya berada di sel tumbuhan, berfungsi berperan dalam kegiatan fotosintesis. Membran sel hanya berada di dua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk transportasi zat dari dan keluar sel dan sebaliknya. Sentriol hanya berada di sel hewan, berfungsi dalam proses pembelahan sel. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 4. Saya memberikan apresiasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bekerja dengan baik. Baik, dari diskusi terus ke presentasi, Bu Guru mengamati bahwa kelompok 4 sudah benar-benar bisa membedakan, namun ada satu yang dilupakannya, yaitu nukleus, bagian organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewannya. Coba semua buka ke halaman pertama. LKPD buka halaman pertama.
Nah, lihat kembali ke laptop. Lihat kembali ke laptop. Ibu akan meluruskannya. Ya, silakan buka laptop dan lihat kembali. Sudah? Ya, Bu. Ya. Jadi nukleus, kalau pakai materi sini, nukleus terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nukleus itu dia berada di kedua sel itu ya. Pahamnya. Jadi bukan nukleus yang terdapat di ini bukannya, tapi nukleus terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dimengerti? Baik. Oke. Berdasarkan kelompok ini, kelompok diskusi tadi Ibu Guru sudah membagikan kalian dengan gaya belajar kan? Ya. Untuk itu Ibu Guru mau melihat apakah di kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 ini ada yang bisa menampilkan atau maju ke depan untuk bisa. Oke, jadi kita sudah meluruskan dari kelompok 4 tadi. Untuk itu, di sini siapa bisa menyanyikan lagu di antara sel hewan dan sel tumbuhan? Saya. Semuanya? Iya. Oke, kita semua bernyanyi bersama. Oke, ya silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Mari kita mengenal organel sel, dimulai dari membran, dinding sel dan nukleus. Ada mitokondria, vakuola, kloroplast, dan terakhir ada sitoplasma. Sekali lagi. Mari kita mengenal organel sel, dimulai dari membran, dinding sel dan nukleus. Ada mitokondria, vakuola, kloroplast, dan terakhir ada sitoplasma. Oke. Silakan duduk kembali. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Satu orang. Zaira bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Zaira. Perasaan saya hari ini sangat senang dan bahagia karena saya bisa belajar melalui video dan saya menonton live kelompok. Berikan aplaus. Baik, silakan duduk. Ya. Ibu akan memberikan refleksi lagi tentang pelajaran hari ini ya. Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan atau bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Saya, Bu. Iya, silakan berdiri. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku, yang mengelilingi membran sel. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, stop. Sebelum kita pulang ke rumah, Ibu akan menyampaikan subbab materi untuk pertemuan berikut, yaitu spesialis sel. Ya, spesialis sel untuk minggu berikut, pertemuan minggu berikut itu spesialis sel. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kita sekalian berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Jumriyati, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tua. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Dewi Banyali ya. Nah, beliau adalah salah satu guru mata pelajaran IPA di mana mengajar di kelas 8 kemarin ya Bu. Iya. Dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik angkatan 10, beliau adalah Ibu Sri Banyali. Ya baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ibu, bisa? Iya baik. Sudah siap Ibu? Siap. Iya baik. Ya, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaannya pada saat diobservasi kemarin di kelas ini? Iya, baik. Perasaan saya awalnya sih tegang, tapi lama kelamaan kembangnya sudah rileks. Oh iya. Dan alhamdulillah semua proses perjalanannya untuk pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oh iya, pertamanya grogi. Iya, grogi. Lama kaget kan? Iya. Betul. Tiba-tiba langsung disuruh observasi. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali atau perkembangan yang sudah dilaksanakan di kelas dan strateginya apa yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Baik, untuk area perkembangan di sini, Ya. saya menggunakan 2 aspek yaitu pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk tahap dan perlengkapannya di sini saya menggunakan dengan pelajaran yang berdefinisi dan metodenya Diferensiasi. Iya. Dan modelnya menggunakan PBL. Di sini dan untuk materi saya sendiri ya menggunakan dengan model diskusi tanya jawab, dan juga masing-masing kelompok melakukan presentasi. Oh iya. Iya, jadi kemarin Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana mungkin konten dan prosesnya di dalam yang saya lihat ya Ibu. Nah, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini Ibu ya. Oh bukan, tadi tentang Ibu sudah sampaikan tadi yang mau dikembangkan itu adalah pengetahuannya ya, dengan keterampilannya dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Ibu melakukan diskusi dengan anak-anak sampai mereka mempresentasikan hasilnya. Baik, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi itu yang dilakukan ada hambatan yang ditemukan atau kekurangan yang ditemukan pada saat pembelajaran dilaksanakan di kelas ini? Alhamdulillah menurut saya sejauh ini sudah baik, namun masih ada kekurangan atau hambatan sedikit. Bisa Ibu ceritakan apa hambatannya? Iya Bu. Untuk kekurangan saya yang saya hadapi yaitu ada siswa yang kurang ikut terlibat dalam proses pembelajaran, artinya masih ada siswa yang kurang aktif dan diskusi dalam keadaan itu. Jadi di sini kendalanya itu ada KSE, kompetensi sosial dan emosionalnya yang kurang dipahami oleh siswa. Oh, berarti Ibu harus ini lagi lebih memahami KST-nya, emosi-emosi yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran Ibu. Ya, kira-kira apa rencana ke depan untuk mengatasi kendala-kendala yang kita temukan tadi kemarin itu pada saat pelaksanaan pembelajaran? Kira-kira apa? Baik Bu, rencana ke depan lebih diperhatikan kembali agar siswa yang kurang aktif. Pertama kurang aktif tadi yaitu dengan cara ikut terlibat langsung sebagai satu dalam menyampaikan hasil diskusi. Hasil diskusi kemudian menyampaikan kembali atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Iya, bisa juga Ibu itu nanti bisa melakukan pendekatan supaya anak lebih termotivasi lagi. Ibu sangat bagus, sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kemarin, sungguh luar biasa. Bagaimana pada saat proses pembelajaran itu anak-anak lebih semangat ya. Saya perhatikan kemarin memang mereka baru katanya itu saya langsung tanya siswa tersebut, mereka itu termotivasinya begini karena kontennya atau materinya itu mereka menggunakan video. Yang sebelumnya mungkin belum pernah menggunakan video, mereka tertarik sampai menyampaikan secara langsung ke saya juga bahwasanya dia suka pada saat pembelajaran dengan menggunakan video-video yang luar biasa ini.
Terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Dewi. Tadi sudah saya pasca observasi dan saya persilahkan kepada Ibu Sri untuk memberikan penguatan kepada saya selama melakukan pasca observasi kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Jung. Iya. Luar biasa sekali terlihat dari percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Dewi. Saya memang tidak hadir pada saat observasi, namun dari hasil percakapan memang sangat luar biasa. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil observasi antara Ibu bersama dengan Ibu Dewi, yaitu mungkin tadi sudah disampaikan sama Ibu Dewi, yaitu tentang KSE ya. Iya, betul KSE. Nah, KSE-nya mungkin ke depannya untuk pertemuan berikut mungkin sebelumnya mungkin disampaikan dulu atau kan dipelajari lagi terkait dengan KSE sehingga proses pembelajaran dengan siswa itu bisa berjalan dengan lancar, bisa dikontrol emosinya, terus bisa bersosialisasi dengan siswa, antara siswa dengan guru juga, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Dari hasil percakapan pasca observasi sangat luar biasa. Tetap semangat dan terus tingkatkan proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Jung dan Ibu Dewi. Tetap semangat untuk pendidikan di pulau. Salam guru penggerak. Salam.